Itu sebenarnya sudah benar arahnya, tapi pojok mungkin gitu ya? gara-gara keseringan latihan nendang tiang ya, karena nanti sering challenge tuh tendang tiang, tendang misternya. Khawatirnya itu juga. Iya. Nah, Sintayong kan orang Korea tuh, sehingga filosofisnya juga seperti itu. Ya Sehingga tapi pemain kita kan pemain Eropa semua, jangan karakteristik Koreanya di bawah, Asianya di bawah gitu loh. Ya, tim nasional Indonesia akhirnya kembali berlaga menuju Piala Dunia 2026 dan akhirnya kita berhasil mencetak gol ya ke gawang Australia. 1 gol tapi harus kebobolan 5 kali di laga kandang di Australia begitu ya. Tapi sebentar lagi kita akan menghadapi Bahrain ini. Ini juga menjadi hal yang menarik karena kemarin kita dua-dua main di sana. Lalu seperti apa nanti? Tentunya peluang kita untuk asa ke Piala Dunia kita akan juga hadirkan di sini. Sudah tidak sabar lagi ini para supporter timnas ya, para pengamat bola juga yang punya opininya masing-masing. Saya tidak tahu nanti pro-nya ke STI atau ke Clifford, saya tidak tahu, nanti kita akan saya tanyakan dulu. Ada Bung Reja, ada Bung Paujan. Salam olahraga dulu. salam olahraga. Baik, luar biasa nih. Aduh, saya tidak sabar ingin menuju ke GBK. Tapi kita dukungnya di sini dulu ya. Karena kemarin sempat ya sedikit kecewa lah ya, karena 1-5 loh skornya, ini bukan kaleng-kaleng nih 1-5. Kalau nggak kecewa nggak mungkin ya. Iya, kecuali nggak tahu deh, nanti deh ya. Ada yang senang mungkin dengan 1-5 karena pelatihnya pelatih baru nih. Biasanya kalau STY kemarin nggak mungkin 1-5 nih ya. Betul begitu Bang Reja? Tidak ya. Kita sebagai supporter timnas dan juga sebagai pengamat sepak bola tentu kecewa dengan hasil yang sangat tidak maksimal bagi saya. Kenapa? Karena di tengah euforia kemenangan kita pada bulan Desember lalu dengan Saudi Arabia, tentu keoptimisan supporter kemudian para pemain kan meningkat ketika itu. Nah, tapi kalau kita lihat dalam sepak bola itu sesuatu hal yang tidak mungkin itu bisa terjadi. Nah, contohnya adalah di tengah euforia, semangat, gelora yang sangat luar biasa yang ditunjukkan oleh pemain timnas kita, bahkan kita mendapatkan 2 amunisi baru ya, yang kemarin juga sudah 1 pemain Darren itu sudah melakukan debut di kandang Australia dan juga bermain full 90 menit. Ole juga ya? Ole Romani juga. Ole juga ya. Ole Romani juga melakukan debut. Dan juga cukup bagus kalau Darren juga, Ole juga bermain cukup bagus, cukup Spartan, ya semangat dan lain sebagainya. Nah, tapi ya supporter itu melihat sesuatu itu tentu adalah hasil akhirnya gitu. Nah, ketika kita kalah 1-5 dari tuan rumah Australia, tentu itu kecewa. Apalagi di saat itu timnas kita kan dilatih oleh jajaran pelatih yang baru, coach yang baru. Nah, tentu ini bisa menjadi sebuah sorotan gitu. Apakah ada perbedaan? Ya tentu ada perbedaan ya, strategi antara coach lama dan juga coach baru. Ya mungkin nanti selanjutnya akan saya penasaran kalau Bung Reja melihatnya lebih bagus atau malah turun nih dibandingkan dengan STI kemarin? Kalau dari sisi kualitas permainan di awal-awal menit awal maksudnya menjanjikan ya 15 menit lah. Ya 15 menit itu ada sedikit peningkatan kualitas permainan. Yang mana STY kan lebih banyak menunggu, sedangkan Clifford dan juga jajarannya ini dia lebih offensif permainannya. Mungkin dengan filosofi Belanda ya, total football dan lain sebagainya. Nah, tapi ketika di momentumnya itu adalah ketika Kevin Dix tidak berhasil gagal. Ya psikologi seorang pemain bola, Bang ya, itu tentu itu hal yang sering terjadi. Mentalitas seorang pemain khususnya tim itu sedikit banyaknya itu akan down ketika sebuah kesempatan, kemudian kesempatan itu gagal untuk dimaksimalkan. Nah, ini yang menjadi momentum saya kira kenapa pada akhirnya saat kita banyak kebobolan terlepas dari kesalahan Nathan ketika
dicek penalti ya. Dicek VAR pakai penalti itu. Nah, secara kualitas di awal-awal permainan kita ada peningkatan. Ya. Nah, tapi setelahnya? Ya, setelahnya Australia pintar ya Bang ya. Australia pintar strateginya. Coach Popovic ya kalau nggak salah. Itu sangat pintar sekali. Dia bermain agak defense, tapi sekali-kali melakukan counter. Ya. Nah, ini juga yang menjadi sebuah perbedaan antara Coach Sintayong dan juga Coach Kluivert ya, di mana strategi dalam hal penempatan formasi pemain dan sebagainya ini agak sedikit berbeda, khususnya komposisi pemain di belakang ya, antara Mes, Zayizes, kemudian Perdong ya, kemudian lagi Darren dan juga Kevin Dix. Ada ketidaksiapan. Nah, momentum gol kedua itu kan momentum di mana antara Tom Hai dengan Jay itu sejajar. Padahal harusnya ada jarak antara Tom dan juga Jay Izes. Akibatnya apa? Ketika bola itu berhasil direbut, sudah langsung berhadapan dengan kiper. Dan terjadilah gol kedua itu. Ini yang menjadi sebuah perbedaan. Kalau zaman era Sintayong, saya tidak pernah melihat ada apa ya? Posisi yang berdekatan seperti itu. Nah, ini yang menjadi itu zamannya sebuah STY. Iya, zamannya STY. Zamannya Kluivert seperti apa Bang Bojan? Katanya ini Kalau total saya tuh, football gitu kenapa ya. ya filosofinya tuh saya paling nggak suka itu bahas mantan ini. Kenapa menyakitkan ya? Enggak gini. Jadi kalau kita lihat tadi saya setuju dengan Bang Reza ya bahwa kita 15 menit pertama itu benar-benar menguasai pertandingan. Dan mentalitas menyerangnya tuh kelihatan banget. Nah, di 15 menit pertama itu Australia juga kaget, tapi sebenarnya mereka sudah antisipasi dengan formasi mereka kan 5-4-1 ya. Yeah. Jadi mereka itu udah menunggu kita tuh bakal nyerang gitu loh. Padahal itu di kandang orang. Nah, tapi karena dia paham karakteristik orang Belanda, istilahnya karena kita pakai pelatih baru, kita tunggu nih. Nah, kalau kemarin misalnya kita kembali ke STY, misalnya kita juga nunggu, ya, sama-sama bosenin nunggu gitu banget kan berarti pertandingannya kemarin gitu. Jadi kita sudah benar ambil inisiatif untuk menyerang itu sudah benar. Dan saya yakin banget kalau sundulan Izes itu masuk atau penalti, khususnya penalti sih. Saya sampai diri-diri itu udah di rumah. Sampai sini ngapain katanya berdiri. Kan padahal tuh mau menunggu berbuka ya. Oh iya. Kirain saya mau ajan nih. Saya bilang, enggak ini udah penalti. Terus masuk katanya. Enggak kena tiang. Nah itu sebenarnya baru penonton ya itu berpengaruh. Apalagi ke pemain. Saya lihat fokus Dix itu sudah hilang. Iya. Beberapa kali di passing lepas, balik ke bawah lambat. Jadi memang kegagalan penalti itu berpengaruh. Baik. Ada pemain Eropa ya langsung down ya mentalnya ya? Iya, karena beberapa kali dia penalti berhasil. Di Copenhagen kan berapa kali dia ditugasi sebagai algojo. Iya, lolos berhasil terus gitu loh. Makanya karena ini sesuatu yang penting karena harus menang, kita ada beban menang, kemudian dia ngambil inisiatif untuk mengeksekusi penalti ternyata gagal, itu membawa beban tersendiri buat dia gitu loh. Bukan karena kipernya pernah satu tim bukan ya? Enggak juga saya pikir sih. Walaupun itu sebenarnya sudah benar arahnya, tapi mungkin gitu gara-gara keseringan latihan nendang tiang ya, karena nanti sering challenge tuh tendang tiang, tendang misternya. Khawatirnya itu juga. Jadi sudah arah pojok atas itu sudah benar, tapi udah keras juga sudah benar, cuman ya saya bilang ya tinggal keberuntungan aja. Nah, fokus hilang, kita tiba-tiba yang Nathan menarik itu saya pikir juga itu sebuah kesalahan. Kalau kita kembali mundur Bang Reza, sebenarnya pemilihan pemain itu memang ada kekurang pasan ya, kurang cocok karena Nathan itu kan sudah 6 bulan lebih tidak main full ya. Itu secara fisik endurance itu berpengaruh gitu loh. Itu 10 menit pertama bisa aja dia lari bolak-balikan pemain tengah, tapi kan kemudian udah mulai keteteran. Nah, pada saat itu dia hilang fokus, musuh bergerak ke depan, dia merasa ketinggalan lalu menarik itu. Nah, itu membuat penalti. Setelah penalti itu, nah mungkin kalau STY kelebihan dia adalah orangnya sangat talkative di pinggir lapangan. Sementara Kluivert kan tuh kayak Panhal. Kalau kita karakter Panhal tuh kan nyatat gitu ya. Tapi gitu senyumnya manis loh kemarin. Iya, saya pikir sih ini nyoba nyari iklan juga kayak STY kayaknya ini. Ya senyum-senyum menggoda gitu ya. Nyari iklan juga. Jadi nah harusnya pada saat kita kena penalti kebobolan itu dia harus bisa bangkitkan motivasi untuk fokus. Nah,
tiba-tiba nggak fokus, hilang, kebobolan 2 gol itu udah berat sebenarnya. Kita kebobolan 2 gol itu udah berat banget. Baik, kan formasinya beda juga nih STY. Kemarin ada 3 back ya. Sekarang di Clifford ada 4 back. Ini kalau lihat formasi kemarin seperti apa tuh pokoknya? Iya, nah kalau kita ngulik formasi, saya pertama pemilihan pemain itu tadi kurang tepat. Saya lebih senang sebenarnya tetap tandem Izas yang paling bagus. Coba tanya semua fans, pasti memang Rizky Ridho. Hilgers itu dengan Izas karakteristiknya sama. Jadi di klub itu mereka kayak komandan di belakang. Nah kalau 2 komandan kan sama-sama ngelihat bola, bukan ngelihat mengawal musuh gitu. Jadi beberapa kali ada ini prajuritnya gitu pergerakan orang itu nggak terbaca. Dia pergerakan bola yang arah bola yang dia lihat gitu loh. Nah makanya yang kebobolan yang gol kedua itu kan dia sudah nggak ada di belakang itu. Hilgers sudah nggak ada lagi, hilang. Jadi harusnya itu tetap, walaupun bagaimana Rizky Ridho lebih bagus daripada Hilgers, walaupun secara value pemain gitu oke lah. Tapi karena sudah sering bertandem dengan Izas, itu bedanya. Kita di Cina juga tandem ini yang dipakai kalah juga. Karena karakteristiknya beda. Kalau pakai 3 back bisa itu Hilgers, Ridho sama Izas gitu, atau Jordi Amat lah. Buruk-buruknya Jordi Amat lebih bagus kalau dia dipasangkan dengan Izas dibanding Hilgers sebenarnya. Berarti formasinya Clifford kurang tepat dong ya? Karena harus menang itu. Saya pikir sih berarti karena lebih bagus masih STY dong ya? Ya kalau kita kembali ke mantan tadi, kalau kita menunggu sama-sama menunggu ya hasilnya belum tentu dong dapat. Kalau cuma ngincar poin ini mungkin ya lebih kepada keinginan dari, kalau kita klub kan owner ya. Ini kan ketua PSSI maunya kita tuh sudah bermodal besar nih mendatangkan pemain-pemain bagus. Masa iya masih karakter bermainnya sama masih kayak mengandalkan pemain Liga 1 bertahan gitu. Nah, ini yang maunya Pak Erick Thohir itu membawa perubahan dengan jumlah modal pemain yang sudah bagus. Masa kita mentalitasnya masih tetap bertahan sih gitu loh. Padahal sudah modal banyak banget. Emiliano Reinders didatangin berapa kali jauh-jauh nggak dipakai, masuk line up aja nggak. Padahal dia karakteristik menyerang. Ya karena STY lebih suka menunggu tadi. Nah di situ antara strategi untuk menunggu mendapatkan hasil dengan keinginan untuk bermain secara atraktif dan menarik itu memang beda, antara hasil akhirnya mungkin akan berbeda kalau musuhnya ngerti soal itu gitu loh. Menunggu tapi kemarin dapat poin tuh. Begini Bang, dalam penyusunan pemain ya, saya juga menyoroti pemilihan Darren. Ya, pertama Darren itu kan baru tuh, sehingga untuk membentuk chemistry itu agak susah ya. Biasanya kan kalau Coach Shin itu sayap kiri itu pasti Perdong kan ya, Perdong yang dipasang. Kecuali di pergantian pemain stok back habis, baru pada akhirnya Arhan dimasukkan, Perdong ditarik ke belakang bertiga. Arhan nggak masuk di ini, bahkan cadangan pun nggak ada. Iya tidak ada. Jadi begini, saya menyoroti itu. Seharusnya back itu ya dimainkan Rizky Ridho ketika bertiga Bang. Mes, kemudian Jay Izas sama Rizky Ridho. Nah Perdong tetap di sayap kiri. Nah karena kenapa? Karena kan mereka sudah lama tuh. Sudah lama sama-sama, sudah mengerti satu sama lain. Karena kan Justin Hapner saat itu akumulasi kartu. Ini juga yang menjadi sebuah hal yang saya soroti gitu. Kenapa yang ditempatkan justru Darren, bukan Perdong di posisi itu? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memang tipe Eropa dan juga tipe Asia khususnya Korea. Kalau kita lihat bagaimana permainan Korea di Piala Dunia 2018, kemudian di Piala Dunia 2022 itu kan kebanyakan mengandalkan counter attack. Nah, Sintayong kan orang Korea tuh, sehingga filosofisnya juga seperti itu. Ya tapi pemain kita kan pemain Eropa semua, jangan karakteristik Koreanya di bawah, Asianya di bawah gitu loh. Jadi maunya kita itu sebenarnya pemainnya udah rasa Eropa, masa mainnya masih rasa Asia sih, malah rasa Liga 1 jadinya. Tapi ya, begini jadi kita melihat efektivitas tuh, bukan cara bermain. Oke lah cara bermain orang-orang Eropa, sepak bola Eropa menyerang. Tapi kalau kita lihat efektivitas, lawan kita ya oke lah berada di atas ya satu tingkat daripada kita. Coach Shin itu sadar bahwa kalau kita meladeni dengan permainan Eropa, nah tentu
ya konsekuensinya kita bermain open shift, tapi konsekuensinya ketika kita di counter, kita pada akhirnya itu juga yang terjadi ketika masa coaching dengan Irak, Bang, di kandang Irak. Nah, di mana saat itu kan Sen pemain baru, saat itu kan baru rotasi, mencoba untuk bermain open shift tuh di awal-awal permainan, menyerang dan sebagainya. Tapi ketika babak berlalu dan sebagainya, akhirnya keteteran pemain kita dan akhirnya kejebolan juga di 5 gol kan ke gawang Hernando saat itu. Nah, ini juga yang menjadi satu hal yang diperhatikan. Tapi masing-masing coach, masing-masing jajaran pelatih itu tentu punya strategi. Terlepas Bang ya, terlepas barunya jajaran dari pelatih Kluivert dan juga jajaran. Tapi saya yakin Bang Reza, kalau kemarin STY pun sebenarnya hasilnya nggak lebih dari nggak beda jauh. Ya, 1-0 karena iya 1-0. Kalau saya sih nganggap ya 1-0, 2-0, 5-0 nggak ngaruh. Yang tapi penting itu pengaruh selisih gol loh, selisih gol pengaruh di klasemen loh. Betul. Tapi kan selisih gol kita masih lebih bagus. Saat ini kan selisih gol kita masih lebih bagus. Sebelum kebobolan 5 gol. Sebelum kebobolan 5 gol. Nah, tapi itu tadi saya bilang karena kita harus ngambil risiko nih. Saya sih ngambil karakteristik, saya tuh ngerasa kayak gini, memang kita punya ketua PSSI yang orang yang biasa mengelola perusahaan ya. Jadi kalau direktur yang dia tunjuk itu sebagai komisaris, dia menunjuk seorang direktur yang dia nggak suka, maka dia bisa campur tangan langsung, bisa mengganti pelatih gitu. Dia mau target itu tercapai secara langsung, karena waktu kemarin itu supaya antara memecat STY dengan memberi kesempatan, nggak ada jaminan juga lolos atau enggak. Sementara dia ngambil keputusan itu terakhir itu kan pada kalau pengakuan dari Bang Arya Sinulinga kan bahwa kejadian kekalahan di Cina itu yang berpengaruh banget. Akhirnya ini sudah harus diganti. Harusnya pasca itu harus diganti gitu ya. Nah, pada saat kita AFF itu sebenarnya ujian buat STY bahwa harusnya lu nggak ditarget, main aja, pilih pemain terserah, pokoknya kita berpartisipasi aja pakai Liga 1 atau pemain Eropa yang bisa diberi izin oleh klub gitu kan. Nah, karena nggak dikasih target, sembarangan uji coba apa segala macam. Mana ada komisaris yang mau menunjuk direkturnya tapi nggak ditarget, tapi kemudian targetnya asal-asalan, kan nggak mungkin. Jadi makanya berarti ini mainnya nggak serius juga. Nah, maka itulah diganti. Pada akhirnya pada saat AFF itu gagal total, ini berarti nggak bisa diteruskan, digantilah dengan. Nah, kalau pergantian pelatih ini memang sangat berpengaruh Bang Reza dengan pemain sebenarnya itu efek, tapi makanya memilih waktu 3 bulan sebenarnya kita berharapnya itu ada cepat transaksi, ada waktu yang luang gitu. Tapi karena kita pemain Eropa semua nih, jadi nggak ada TC juga, nggak sempat untuk mengagendakan pertandingan persahabatan kan dengan negara lain gitu. Kita nggak sempat mengklopkan pemain yang baru kita rekrut, yang istilahnya baru dinaturalisasi dengan yang sudah ada di dalam. Kemudian yang memang satu faktor yang paling berpengaruh itu memang tidak ada Hubner itu di belakang itu sangat berpengaruh sih Bang. Iya. Itu kita tuh nggak ada orang garangnya di belakang itu. Nggak ada preman di belakang ya. Orang manis semua loh kemarin tuh. Nggak ada kan. Jadi nggak ada yang istilahnya iseng, bertarung apa. Orang nggak terganggu, konsentrasi penuh. Bahkan bola kembali kayak gol ketiga itu yang bola pantulan, dia bisa ngontrol bola dengan tenang. Karena apa? Karena dia tenang mainnya, nggak ada yang intimidatif di belakang gitu loh. Baik, artinya di lawan Bahrain nanti wajib main dong Hubner ya. Nah, jadi dalam komposisi pemain itu kan lebih bagus itu pemain itu memiliki ciri khas dan juga karakteristik masing-masing. Hubner itu kan box to box, Bang. Nah, waktu lawan Australia kemarin kita tidak memiliki baik itu gelandang bertahan box to box, kemudian back yang gayanya box to box seperti Hubner itu tidak ada. Itu sebetulnya keberadaannya itu sebagai penghancur, baik itu penghancur konsentrasi, penghancur mental dan sebagainya. Nah, tapi kan rawan kartu Bang ya. Itu resikonya. Juga bisa menghancurkan tim sendiri gitu ya kalau dapat kartu merah gitu ya. Tapi keberadaannya itu penting dalam sebuah tim. Nathan sama Tom Hai itu tipe bermainnya hampir sama. Sama-sama anak baik lah ya. Sama-sama baik. Apalagi dengan Ivan Jenner kan. Karena dia sama-sama playmaker. Pembagi. Seharusnya di gelandang tengah itu harus ada
karakternya box to box untuk mengimbangi gitu Bang. Satu yang penghancur, satu yang bagi playmaker kesana kemari bolanya kan, yang tuang arahnya. Nah di pertandingan kemarin itu saya tidak melihat peran Marcelino, yang dimana di waktu pertandingan Arab Saudi, Marcelino kan menjadi match of the match ketika itu. Tapi ketika melawan Australia, Marcelino tuh hampir jarang sekali menyentuh bola. Oke, itu posisinya di mana sih ya kemarin ya? Nah, striker. Ini harus jawab nih. Itu yang agak bingung. Tapi kalau kita lihat dari pergerakan Marcelino ditaruh di tengah Bang. Di sayap kanan itu Ole, di sayap kiri itu justru Ole yang mobile begitu ya, kiri kanan mobile gitu kesana ya. kemari. Marcelino mungkin ya agak kebingungan ya menurut saya, posisi baru dia ditaruh di depan high atau sebagai striker itu agak bingung. Ya nanggung. Nah selain itu juga karena Australia bermain defense, sangat defense, sehingga bola dari Nathan ke high, ke high, kemudian long karena posisi dari Marcelino ini sudah ditutup oleh beberapa pemain, sehingga Marcelino tidak terlihat waktu bermain dengan Australia. Nah, tentu ini juga menjadi sebuah alasan untuk pelatih Coach Kluivert dan juga jajarannya itu untuk menempatkan Marcelino ini di posisi yang tepat. Waktu zaman STY, Marcelino kan dibebaskan Bang ya. Dia nanti ke kiri, dia nanti ke kanan, dia nanti di tengah, dia tukang olah bola dan lain sebagainya. Tapi ketika waktu lawan Australia itu dia tidak terlihat sama sekali, bahkan jarang sekali menyentuh bola. Terlepas juga underperformnya Rafael Struijk Bang. Biasanya kan Rafael Struijk juga mobile, dia membuka ruang, dia dribble, memancing lawan dan sebagainya. Tapi terlepas setelah penalti itu, peran dari Rafael Struijk itu hampir tidak terlihat. Malah yang paling dominan itu kan Ole yang kesana kemari. Bukan karena faktor ganti pelatih gitu ya ininya? Ya salah satunya tadi penempatan posisi dari seorang Marcelino. Mungkin juga Marcelino masih terbebani Bang ya, Nah di samping itu juga kata Bang Paujan tadi, karena minimnya menit bermain juga di klubnya, sehingga ini juga mempengaruhi bagaimana seorang pemain itu bermain. Ya begini Bang, Tom Haye, saya juga mengkritisi lebih banyak bermain long saat melawan Australia itu. Hal itu juga mungkin dirasa karena ya Australia bermain rapat Bang ya. Bermain ke belakang, kemudian ke samping long, hilang bolanya kan. Ini juga yang menjadi persoalan, karena apakah pemain depan tidak melakukan pergerakan atau memang sudah buntu nih, sehingga jalan satu-satunya adalah dengan long. Makanya kan para supporter banyak mengkritisi kita kembali lagi nih bermain long ball katanya. Ke zaman sebenarnya dulu ini menjadi persoalan. Kalau long ball itu atau direct kemarin, waktu kita lawan Arab Saudi itu seperti itu. Coba kalau kita lihat ya, berapa kali tuh kita dapat lempar langsung direct. Waktu lawan Arab Saudi itu berhasil strategi itu oleh STY. Sebenarnya saya lebih tertarik ini bahwa ini adalah kejeniusan dari pelatih Popovic. Indonesia itu sayap mainnya. Dia naruh 5 pemain itu karena mengantisipasi sayap di belakang itu, kiri kanan itu. Dan kita mati banget, crossingnya tuh hampir nggak ada yang bagus, nggak ada yang nyampe istilahnya. Jadi Dean James di kiri, terus di kanan itu Kevin Dix membantu serangan, tapi nggak ada yang karena memang dia langsung dilapis gitu loh. Mau lewat tengah itu sudah ditutup, jadi kebaca semua permainan kita waktu kemarin. Nah, sehingga yang sebenarnya kemarin itu seandainya polanya harus sama seperti dulu, itu memang sulit. Kita memang harus bisa membongkar perpindahan bola itu harus cepat dari kiri ke kanan, kiri nggak bisa ke kanan gitu loh. Hai itu yang lemahnya di situ. Memang dia agak lambat kan, orangnya bukan orang yang cepat gitu. Nah, seandainya waktu Jenner masuk itu udah lumayan cepat perpindahan bola gitu. Saya tapi lebih kalau kita boleh mengulik ya, karena 5 kebobolan kita 5 gol itu, 1 kan penalti, 2 itu ya kaget karena penalti masih. Jadi kan tiba-tiba highline itu. Nah, yang ketiga itu murni lapangan lini tengah kita. Murni lapangan tengah tidak ada pengawalan. Yang 4-5 ini kelemahan pelatih, Bang.
Pelatih yang mana nih? Pelatih yang bukan pelatih kepala, karena pelatih kepala tuh nggak nyusun skema pertahanan, Bang. Nah, di situ yang kata orang Pastur atau Lanzat bagus, ini buktinya. Kenapa? Karena pada saat defense itu kayak ini yang jaga siapa ya gitu loh. 2 kali corner, 2 kali kebobolan. Dan itu bukan bola kedua loh, bola pertama. Loh, padahal kita tuh bagus-bagus dulu antisipasi. Dulu itu zamannya STY. Waktu pemainnya cukup. Iya. Kan gak ada Hubner nih. Iya. Oke, artinya. Tapi kemarin saya kaget juga ketika Hai mainnya lumayan lama kemarin ya. Gak diganti-ganti. Zamannya STY itu menit 60-70 udah diganti begini, tuh Bang, biasanya tuh. Begini, untuk kualitas seorang pemain, Hai itu kan bukan gelandang box to box Bang ya. Bukan, dia itu lebih ke stylish, playmaker dan sebagainya. Nah tentu dilihat dari sisi stamina dan juga fisiknya ya agak lebih turun lah dibandingkan dengan Eriksen lah kalau di MU ya. Dengan box to box. Saya setuju dengan Bang Paujan tadi bahwa gol kedua dan juga gol keempat ya kalau nggak salah itu dua itu murni kesalahan Tom Hai. Kenapa? Gol yang kedua itu kan karena dia lepas ya langsung di-press. Karena dia lambat kan, lambat menguasai bola, kemudian di-press oleh pemain Australia ketika itu. Bola hilang berhadapan dengan kiper. Nah, yang goal heading itu sebetulnya yang pegang orang Irvin itu adalah Hai sebetulnya. Tapi Tom Hai tidak mengikuti Irvin ke depan. Malah dia menjaga pemain yang dijaga Rizky Ridho. Nah, itu kalau saya lihat replay gol keempat atau gol kelima kalau nggak salah itu. Nah terlepas dari itu, nah makanya waktu STY itu jeli melihat kemampuan pemain ini Bang. Langsung diganti gitu ya. Stamina dan sebagainya. Hai itu kan langganannya menit 65, menit 70 selalu ditarik keluar. Diganti Nathan atau diganti Ipar atau diganti Kambuaya kan ketika dulu. Karena ya tadi 60 menit lah Hai itu. Ya 60 menit. Ya karena ya seorang pelatih itu harus mampu untuk melihat baik dari sisi skill pemain, kemampuan fisiknya dan lain sebagainya. Hai itu bisa Bang main 90 menit tapi di Belanda. Ya, dengan pola permainan yang berbeda. Suhu. Oh, suhunya betul ya. Tapi kemarin lumayan loh di Australia. 23. Tetap aja masih ada faktor-faktor ekuatorialnya juga kan. Agak panas juga. Berarti nanti main di sini gimana tuh ya? Nah makanya itu nggak bisa, pokoknya dia nggak bisa full. Kalau Tom Hai itu memang nggak bisa full dia, otomatis itu. Jadi cuma kemarin itu saya pikir ya, kalau kita boleh melihat karena ini kalau kita melihat itu kan faktor pengalaman juga. Kalau STY itu memang oke lah, dia memang pengalaman kan ya. Pengalaman lama membela klub. Saya membaca komen-komen orang tuh ya bagus sih sebenarnya, kritik orang tuh bahwa antara pelatih klub dengan pelatih negara, tim nasional itu beda. Situasinya beda, bebannya beda. Akhirnya kalau orang yang belum pernah megang timnas, dia masih belum bisa segera mengantisipasi perubahan strategi gitu loh. Termasuk karakter pemainnya juga. Tapi yang dipakai ini sebenarnya adalah pemain warisan juga. Kan sama aja sebenarnya pemainnya kurang lebih ada sisipan, cuman dipakai 2 yang baru. Dan sebenarnya kalau boleh melihat pertahanan hadirnya Ole itu berhasil gitu loh. Kita mencetak gol yang sudah 40 tahun lebih kita belum bisa mencetak ke gawang Australia kan. Betul. Dan orang juga mengingatnya short term ya. Maksudnya itu kemarin kan STY cuma 0-0 tuh bisa kita menahan Australia di kandang kita. Pertama kita main di kandang. Itu juga peluang Australia banyak banget, kena tiang, ditepis oleh Martin Paes gitu kan. Kita itu kalah 4-0 di Piala Asia Januari 2024 dengan Australia. Ya sama kan? Dengan skuad yang sama juga gitu loh. Jadi memang kejelian pelatih mengantisipasi pada saat pertandingan itu yang beda. Nah, sama saya sebenarnya sih pengen asisten kita ini berani bergerak juga untuk memberi komando di pinggir lapangan, karena kalau Kluivert nanti dia masih nyari iklan Bang, dia masih senyum-senyum gitu loh. Mungkin gak enak kali ya. Iya, orangnya mungkin gak enakan juga ya, ada karakter itunya. Jadi itu yang harusnya sebenarnya untuk kita pengen agak atraktif lah memberikan arahan di pinggir lapangan. Lebih vokal lah gitu ya di pinggir lapangan ya. Nah sekarang lawan Bahrain gimana nih komposisi pemainnya nih, yang mana yang perlu diganti
atau ada perubahan formasi nih kira-kira nih? Kalau bagi saya perlu perubahan formasi ya. Yang pertama adalah perubahan atau pasti balik? berubah karena Hilgard sudah nggak bisa main. Bukan balik ke Pertama kita perlu tambahan striker. Makanya Ragnar itu harus ya, Ragnar kembali ya nanti ya. Bisa itu mengganti posisi Marcelino ataupun level strike ya. Kalau Ole itu pasti udah starting tuh. Kalau terlepas dia tidak cedera Bang ya. Karena kabarnya beberapa hari yang lalu kan setelah pulang dari Australia dia ada cedera ringan dengan Sandi juga. Cuman hari berikutnya dia bisa untuk ikut latihan bersama. Sedangkan Mes kan nggak bisa. Balik ya? Ya balik dia ke Belanda untuk pemulihan cederanya. Nah kemudian di tiga back ini kemungkinan posisi Perdong itu tetap main Perdong, tapi dia akan mengisi posisi sayap kiri. Nah yang posisi ditinggalkan oleh Perdong ini antara dua, bisa Justin atau Joy. Nah Joy. Kemudian yang mengganti posisi Mes itu kemungkinan Rizky Ridho untuk komposisi Joy bisa di center back juga ya Joy? Iya Joy. Center back juga bisa. Itu kemungkinan Bang ya, kemungkinan yang akan perubahan. Kalau di lini tengah kemungkinan Ivan Jenner itu akan dimasukkan sebagai starting menggantikan posisi Nathan. Nathan sebetulnya pada pertandingan melawan Australia tidak jelek bermainnya. Nathan bagus sebetulnya bermainnya. Kan Spartan ya. Ciri Nathan itu masa sih Bang? Berani bagus ya? Berani untuk menggiring bola sebagainya. Bagus Bang. Pemain paling jelek sih kemarin. Karena dilihat dari jumlah passingnya, kemudian jumlah umpan-umpannya itu lebih banyak Nathan dibandingkan dengan pemain-pemain yang lain. Terlepas Tom Hai ya Bang ya. Tom Hai yang paling banyak untuk jumlah passingnya. Nah, perubahan itu pasti akan terjadi. Perdong, kenapa Perdong ini saya perkirakan dia ditaruh di sayap kiri? Karena kan Perdong ini memiliki jelajah offensive yang bagus. Gol melawan Saudi Arabia ketika umpan Marcelino kan digiring oleh Perdong, kontribusinya dan akhirnya gol. Sayang sekali kalau Perdong ditaruh di belakang seperti lawan Australia. Karena pemain ini menurut saya lengkap sih. Dia memiliki kecepatan, dia memiliki kontrol yang bagus, dia memiliki daya jelajah, kemudian power juga yang bagus. Ya. Itu ciri khas dari pemain Kelvin Perdong. Nah, selebihnya menurut saya tidak ada perubahan yang banyak. Dengan harapannya dengan kehadiran Ragnar ya. Ragnar ini kan tipe bermainnya kurang lebih sama Ole Bang. Karena dia suka menjelajah, suka juga menggocek ya, dribble dan sebagainya. Tujuannya adalah untuk membuka ruang kepada teman-temannya agar mampu masuk kemudian menciptakan peluang dan akhirnya gol. Nah gitu. Bang Bojan ada yang berbeda nggak nih? Tadi kan Nathan katanya masih bagus tuh mainnya. Kalau saya sih ya kalau lini tengah ini memang kita agak bermasalah karena kalau menghadapi tim sekelas Australia kemarin itu maunya ada orang yang bisa seperti Bang Reza bilang itu yang box to box. Kita tuh kurang di situ kemarin. Tapi kalau melawan Bahrain saya rasa mungkin Nathan mungkin bisa lebih cocok sebenarnya karena untuk mempercepat perpindahan bola. Ya kelemahannya dia itu adalah dia memang kurang mampu membaca pergerakan pemain lawan yang dari second line. Nah itu Jenner lebih bagus. Nah di situ yang tahu Jenner nih. Saya lebih memilih Jenner sih. Jenner karena secara fisik juga kalau saya yakin orang-orang dari Timur Tengah ini hobinya dia bola atas. Kita perlu pemain yang lebih tinggi gitu loh. Kalau saya sih kalau Pesi ya di tengah ya sama Tom Hai ya. Beda sendiri nggak apa-apa ya. Satu lagi penjaga gawang ini juga rame nih. Katanya minta diganti nih. Iya betul. Kalau saya sih terlalu beresiko naruh Emil karena faktor penonton kita itu sudah sangat nggak suka dengan Emil. Jadi kalau Audero main, wah bahaya. Kalau menurut saya sih secara mentalitas ya, tapi dia profesional sih ya. Kalau perkiraan saya ada rotasi di posisi kiper. Kemungkinan yang main Emil, sedangkan pas diistirahatkan dulu. Itu perkiraan saya ya. Tapi begini, terlepas menurut data statistik Bang, Bahrain itu paling banyak bikin gol itu dari sayap kiri. Dari sayap kiri. Tapi belum matinya lumayan bahaya gitu loh. Si Marhon itu. Yang kaptennya itu Marhon ya nomor 8. Dia itu kan di posisi kiri Bang. Nah Marhon itu yang harus diantisipasi. Tapi kelemahan dari Bahrain ini menurut data statistik itu ada di sebelah kanan, sayap kanannya. Nah makanya di sebelah kanan itu kan di sebelah kanan berarti di sebelah kiri kita Bang ya. Itu
perlu yang namanya Perdong dan juga misalnya Ole atau Ragnar dipasang di situ untuk mengobrak-abrik lah. Baik, skornya berapa nih kira-kira nih? Kalau saya 2-0 ya kemenangan Indonesia. Oke. Saya masih kebobolan sih. Jadi kemungkinan menang pun ya 3-1 gitu. Oke. Kalau saya sih harapannya 4-0 ya supaya balance-nya biar ini kan kita -7 gitu ya. Gara-gara kemarin kebobolan 5 gitu ya. Jadi harus paling enggak 4 gol lah bersarang gitu. Tapi begini Bang, peluang gitu. Perlu diperhatikan bahwa catatan Coach Kluivert ini kan memiliki catatan buruk ketika berhadapan dengan Bahrain. Ketika dia melatih Curacao ketika itu di babak playoff atau di babak apa saya lupa, itu kalah 4-0 dari Bahrain. Nah, semoga-moga catatan kelam ini tidak terjadi dengan timnas kita gitu. Ya, beda juga sih Curaçao dengan Indonesia ya, kualitas pemainnya beda sih. Beda, ini kan pemain Eropa gitu ya, pelatihnya juga Kluivert gitu ya. Nanti skornya kita lihat di GBK langsung ya, skornya berapa. Oke.